Bab 5. Aturan setelah menikah, Part 1. Di sebuah kafe, saat waktu makan siang. Aturan apa saja yang harus Anda perhatikan setelah menjadi istri tuan muda? Saya sudah menuliskannya secara terperinci. Sekretaris Han menyerahkan amplop besar berwarna coklat di hadapan Dania. Pertemuan lanjutan setelah pertemuan pertama dengan calon suaminya, adalah pertemuan dengan Sekretaris Han. Dania tidak tahu, siapa nama asli laki-laki yang duduk di depannya. Hanya Han, begitu dia memperkenalkan diri. Dania membuka amplop, ada banyak lembaran kertas di dalamnya. Seperti sedang membaca kertas ujian sewaktu di sekolah dulu, tangannya gemetar. Apa ini? Aku seperti dianggap bukan manusia saat membaca setiap aturan yang harus aku taati, ketika nanti menjadi istri Tuan Saga. Dari aku bangun tidur sampai tidur lagi, Sekretaris Han sudah membuatnya secara jelas. Ia pun menuliskan semua kebiasaan dan kesukaan Tuan Saga dengan sangat terperinci. Apa aku harus menghafal semua ini? Kalau ada yang Nona ingin tanyakan silahkan. Aku mau protes dan melemparkan kertas-kertas ini ke wajahmu. Sialan, terima kasih atas kerja keras Anda Sekretaris Han. Saya akan membaca dan menghafalnya, supaya tidak melakukan kesalahan nanti. Itu yang terucap dari mulut Dania, sambil tersenyum, seperti mengatakan bahwa, wah Anda luar biasa. Saya sangat kagum dengan keluarbiasaan Anda. Begitu yang coba ditunjukkan Dania lewat senyumannya. Itu sudah kewajiban saya Nona, untuk menjaga keadaan di sekitar tuan muda berjalan sesuai dengan apa yang semestinya. Wah, apa kebudak laki-laki aneh itu, gerutu Dania dalam hati. Yang utama harus Nona perhatikan adalah melayani tuan muda dan menjalankan kewajiban Nona sebagai istri tuan muda. Tanpa sadar Dania menyentuh kancing bajunya. Saya rasa kecuali itu, Nona jangan terlalu berharap untuk bisa melayani tuan muda di atas tempat tidur, karena Nona sebenarnya bukan tipe wanita yang disukai tuan muda, apa? Gila ya, siapa juga yang ingin tidur dengan laki-laki itu? Aku malah senang kalau dia sama sekali tidak pernah menyentuhku seujung rambut pun. Sayang sekali ya, padahal Tuan Saga sangat tampan. Haha, Dania kau pasti sudah gila karena mengatakannya. Tapi dia benar-benar tertawa dengan ceria sambil mengatakan kalimat barusan. Membuat perubahan wajah Sekretaris Han. Gadis ini benar-benar menarik, dia bisa mengatakan hal seperti itu, padahal bibir dan tangannya bergetar. Aku tahu kau sudah mencoba menahan itu, tapi aku masih tetap bisa melihatnya Nona. Anda cukup mengatakan baik pada setiap perintah Tuan Muda. Tidak perlu bertanya kenapa, hanya jalankan saja semua yang diperintahkan kepada Anda, Han melanjutkan kalimatnya. Baik, begitu kan? Dania mengedipkan matanya. Haha, gadis ini benar-benar berani. Di dalam rumah yang akan Anda tinggali ada ibu tuan muda dan 2 adik perempuan. Anda hanya perlu menghormati mereka dan tidak membuat keributan dengan mereka. Sekali lagi yang harus Anda layani adalah suami Anda, jadi jangan pedulikan yang lain. Sekretaris Han kembali melanjutkan penjelasannya. Baik, lanjut. Dania meneguk es kopinya. Tanpa merasa terbebani dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki di depannya. Tapi percayalah, tangannya yang berada di bawah meja sudah berkeringat dingin. Dia sudah mulai bisa meraba, neraka macam apa yang harus ia masuki, untuk menebus kehidupan mewah keluarganya. Anda bisa tetap melakukan pekerjaan Anda yang sekarang, berhubungan dengan keluarga Anda atau bertemu dengan teman-teman Anda. Tapi yang harus Anda perhatikan adalah, Anda sudah harus berada di Rurna sebelum tuan muda kembali. Silahkan baca di lembaran kertas itu apa yang harus Anda lakukan ketika tuan muda kembali ke rumah. Dania beralih melihat kertas, ia membalik beberapa lembar, lalu menemukan uraian terperinci. Tentang apa yang harus ia lakukan. Dania menatap Sekretaris Han tajam. Seperti berkata, apa bosmu itu kaisar benar, seperti yang Anda pikirkan. Dania menutup mulutnya, apa laki-laki ini bisa membaca pikirannya. Tuan muda adalah raja, yang bisa membuat keluarga Anda hidup atau menghancurkannya dalam sekejap mata. Baik, Dania merinding. Saya akan melakukan yang terbaik. Tapi, bolehkan saya bertanya? Silahkan Nona, apa saya juga boleh berhubungan dengan laki-laki lain, punya pacar misalnya? Wajah Sekretaris Han berubah. Dia menatap wanita yang ada di depannya. Dia tahu gadis ini hanyalah tumbal keserakahan orang tuanya. Tapi bagaimana dia begitu tidak mengenal takut seperti ini? Apalagi setelah dia menyerahkan amplop berisi aturan yang harus dipenuhinya setelah menjadi istri dari Tuan Saga. Dania kembali menyeruput minumannya,
sambil menunggu jawaban dari Sekretaris Han. Bab 6. Aturan setelah menikah, Part 2. Apa Anda serius dengan apa yang Anda tanyakan? Han memberikan sorot mata tidak suka. Gadis di hadapannya ini sepertinya benar-benar memiliki keberanian berlapis. Sekaligus tidak tahu malu yang menggunung. Apa karena keputusasaan membuatnya bersikap seberani ini? Lah, jawab Dania sambil mengernyitkan bibirnya. Sok imut, asalkan Anda bisa melakukannya tanpa tuan muda tahu, saya rasa tidak apa-apa. Tentu saja, jangan sampai orang lain juga tahu. Lakukanlah dan sembunyikan rapat, jangan sampai tercium baunya sekalipun. Nada suaranya berubah tegas, seperti memberi peringatan. Jangan membuatku susah untuk membereskan masalahmu. Begitu Dania menerjemahkan. Benarkah? Wah, ini sungguh berita menggembirakan. Dania berusaha mempertahankan caranya bicara, agar bibirnya tidak bergetar. Tapi saya peringatkan Anda terlebih dahulu Nona, kemarahan tuan muda sangat sulit untuk dipuaskan. Jadi saya harap Anda bijak dan berhati-hati mengambil sikap baik. Tersenyum riang. Apa? Dia menunjukkan senyum keputusasaan yang ia bungkus dengan ceria lagi. Kau benar-benar hebat. Kalau orang lain, wanita lain pasti sudah gemetar ketakutan, bahkan tidak akan punya keberanian untuk hanya berakting sok tegar. Sekretaris Han mengeluarkan sebuah kartu. Ini kartu kredit tanpa batas, Anda bisa menggunakannya untuk membeli apapun. Tapi saya sarankan bijaksana dalam menggunakannya, karena bisa saja nanti tuan muda akan meminta pertanggungjawaban Anda dan menanyakan uang yang sudah Anda pakai untuk apa. Baiklah, terima kasih, saya akan memakainya dengan penuh syukur dan rasa terima kasih. Dania mengambil kartu itu dan meletakkannya di hadapannya. Apakah saya bisa membeli rumah dengan kartu ini? Saya sarankan Anda tidak melakukannya Nona. Suara Sekretaris Han terdengar kembali tegas, lagi-lagi memberi peringatan. Jangan buat masalah. Haha, aku hanya bercanda Sekretaris Han. Han tersenyum kecut, tidak senang. Dia sebenarnya tidak terlalu suka dengan calon istri tuannya ini, dari awal sejak Saga membuat keputusan. Karena dia tahu alasan apa yang mendasari keputusannya memilih Dania, wanita yang sama sekali bukan tipenya ini untuk menjadi istri. Hanya sebagai pelarian, hanya sebagai sarana balas dendam. Karena ia tahu, ialah yang paling direpotkan kalau ke depannya ada masalah yang timbul. Apa Anda sudah punya kekasih Sekretaris Han? Dania kembali menyeruput minumannya. Maaf Nona, saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang sifatnya pribadi kepada saya. Kalau begitu apakah Anda mau menjadi kekasih saya? Wajah Sekretaris Han sudah merah padam. Ia mengepalkan tangan karena marah. Wanita di hadapannya ini sudah sangat lancang. Haha, saya hanya bercanda Sekretaris Han, jangan dibawa serius. Tawa kecil masih ada di mulut Dania saat ia menghabiskan kopinya. Sekretaris Han mengatur nafasnya perlahan. Bagaimana ia bisa hampir saja termakan. Emosi oleh kata-kata wanita di depannya membuatnya kesal sendiri. Padahal, biasanya ia adalah orang yang sangat tidak mudah terpancing. Bisa dikatakan ia manusia tanpa ekspresi. Nona, kedepannya saya harap Anda berhati-hati dengan apa yang Anda katakan, terlebih ketika berada di lingkungan tuan muda. Bisa saja apa yang Anda anggap hanya bercanda akan ditafsirkan serius oleh tuan muda. Dan Anda sendirilah yang akan menanggung akibatnya. Sekali lagi saya mengatakan ini bukan karena saya peduli kepada Anda. Saya tidak peduli apakah Anda akan hidup atau mati setelah masuk ke dalam rumah Tuan Saga. Yang saya pentingkan hanyalah, semua yang ada di sekeliling Tuan Saga harus berjalan sebagaimana semestinya. Dania menelan ludahnya. Hati kecilnya sudah menciut mendengar kalimat panjang itu. Itu adalah bukti, laki-laki di hadapannya ini sama sekali tidak peduli kepadanya. Hidup ataupun mati. Baik Sekretaris Han, terima kasih atas nasihatnya. Saya akan lebih berhati-hati dengan apa yang akan saya ucapkan. Kalau begitu sekarang saya akan pergi. Silahkan Anda pelajari dan hafalkan apa yang sudah saya tulis di lembaran itu. Untuk persiapan pernikahan akan ada utusan yang menjemput Anda nanti, untuk persiapan pakaian dan lainnya. Jadi saya harap Anda tidak melakukan aktivitas apa-apa dan hanya menunggu di rumah Anda. Baik, Dania berdiri ketika Sekretaris Han sudah mau beranjak. Terima kasih untuk semuanya. Mereka saling menundukkan kepala. Dania terduduk kembali di kursinya. Menatap lembaran demi lembaran di tangannya, lalu beralih pada kartu tanpa batas di sampingnya. Tak terasa ada kristal bening yang tak bisa ia bendung jatuh. Ia sudah kehilangan arti kehidupan yang sesungguhnya mulai hari ini.